Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Anak-anak yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin. Ada yang baru sakit? Ada Pak. Saya Dikit Pak, batuk, Pak. Pak Su. batuk pilek. Alhamdulillah walaupun sakit tapi masih bisa ke sekolah. Andaikan sakit itu parah pasti nanti tak carikan ambulan. Oke, yang selanjutnya pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang syu'abul iman. Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Baik, untuk ketua kelas, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi ini dapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Mari teman-teman, untuk memulai pelajaran PAI pada kesempatan hari ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbi Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mas Ayes karena telah memimpin teman-teman untuk berdoa. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu untuk mengecek kelengkapan anggota kita. Jangan-jangan masih ada yang di kantin. Ahmad Haris? Hadir Pak. Anggun Firhana? Hadir, Pak. Hadir. Barkah? Hadir Pak. Siap. Wah, bersarapan nih. Iya Pak. Bintang? Alhamdulillah. Baik, untuk semuanya hadir berarti? Iya Pak. Ya, Pak, hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran Syu'abul Iman, Pak Rohman ada game ini biar kalian tambah semangat. Kita coba dulu ya. Sinau seneng ati ayem. Acak kata. Cakep. Mau pilih negara, acara televisi, film, aktor, olahraga atau transportasi? Film. Film, Pak. Ya, karena sekarang hari Rabu, ini pas ulang tahunnya Mas Haris, tadi milih film. Coba film. Apa ini? Belum muncul Pak. Ada yang tahu?
Belum Belum muncul, muncul. Pak. Belum muncul, Pak. Muncul ya Pak, masih gelap. Belum muncul, Pak. Nah ini Belum Pak. hilal, Belum Pak. Pak, CS belum. belum tebak-tebakan pleno, Pak, tulisannya. sekarang Belum. Belum Belum. juga, Pak. lah Ya. Tidak mau muncul Pak ya. Dikasih huruf ini aja, kayak Pak. Nanti tak tebak. bentar. Transportasi aja, Pak. Atau lain kali aja Pak, lanjut pelajaran aja Pak. Lanjut aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kalau ini Bapak muncul wis- di layar nggak ini? Belum, Enggak. Pak. Belum muncul, Pak. Lanjut aja Pak, waktunya Pak. Ya yaudah. Lah di layar kalian apa tampilannya ini? Pleno. Es, es breaking tebak-tebakan. Oh, ya berarti Pleno. sama. Ya udah. Pleno. Sebenarnya tadi itu ada kata diacak, terus kalian menebak Indonesia, kalau negara Filipina, apa itu. Oh, Ya udah Oh, besok ya. aja. Ya. Seru, Pak, Oke. kayaknya. Pelajaran Nonton besok ya, Pak, film ya. beginian. Siap. Ya walaupun nggak jadi game, nah, kita tepuk tangan bersama dulu. ah. Oke, ini ada pertanyaan. Sebelum saya kasih materi, menjajaki pengetahuan kalian dulu ya. Yang dimaksud dengan iman apa? Bang tahu ngacung? Saya, Pak. Ya, Bangun apa? Kira-kira? Iman itu tambatan hati, Pak. Ya, tambatan hati, Diyaki- betul. Iya, Terus, diyakini dalam hati, terus diucapkan secara lisan. Kemudian diwujudkan dengan perbuatan. Benar nggak, Pak? betul, sip. Intinya itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Sip. Terus yang kedua, bagaimanakah ciri-ciri orang yang beriman itu? Ngacung, 2000. Saya, Pak. Mau, Pak. 2000. Ya, les teh. Ya, Mbak Faci, apa yang kamu ketahui ciri-ciri orang beriman? Ciri-ciri orang beriman itu kalau mendengar nama Allah disebut, itu maka hatinya bergetar, Pak. Hatinya Masya Allah. bergetar, nggih. Bergejolak di dalam hatinya. Ingin segera mengamalkan ibadah-ibadahnya, Pak, segala yang diperintahkan Allah. Ya, bagus. Nah, itu ciri-ciri orang yang beriman. 2000 nanti diambil di kantor ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang ketiga, cabang iman yang berkaitan dengan lisan atau ucapan. Siapa yang tahu? Ngacung. Pola Pak Guru. Siap, Pola yuk Mas Berkah. kalah karo sek wedok Pak Guru. Itu cabang iman yang berkaitan dengan lisan ini seperti membaca kalimat thayyibah, tahlil, apa dzikir, membaca Quran itu Pak Guru. Betul, termasuk berbicara yang Baik. baik. Tidak boleh misuh. Miso. Betul. Markah gue Pak, miso-miso terus Pak. Astagfirullah, Pak Tasdik. Sekarang diganti dengan astaghfirullah gitu. Astagfirullahaladzim. Baik, lanjut anak-anak. Tujuan pembelajaran pada materi kita ini yang pertama adalah kalian mampu menganalisis makna syu'abul iman. Baik mulai dari pengertiannya, dalilnya, macam-macam dan manfaatnya. Yang kedua, mampu mempresentasikan makna syu'abul iman.
Yang ketiga, kalian mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Dan yang terakhir, mampu membiasakan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, karena itu merupakan cabang-cabang iman. Itu. Lanjut. Dalam pembelajaran kita nanti akan menggunakan metode PBL. Ada yang tahu metode PBL? Enggak, Pak. Masalah-masalah, Oke. Pak. Iya, kalau ada problem itu pasti tahu kalian masalah. Karena kita ya orang-orang yang bermasalah sebenarnya. Jadi kita menggunakan masalah untuk memecahkan atau belajar kita ini. Artinya nanti saya punya video pembelajaran, terus kalian di sana mencari pengertian soabul iman, macam-macamnya, dalilnya, dan manfaatnya. Nanti Pak Rohman kasih lembar HVS sama lembar LKPD. Kalian melihat video gitu, terus membuat draft rancangannya. Setelah itu baru kalian tuangkan ke lembar LKPD itu. Paham? Paham, Bapak. Paham, Pak. Guru. Ada pertanyaan? Belum, Pak Guru. Mboten, Ya Pak. udah, Lanjut. membuat kelompok dulu nggih, biar kalian tidak sendirian, nanti diskusi dengan teman-temannya. Nanti kita buat menjadi 4 tim atau 4 kelompok. Otomatis yang pertama itu menjadi tim pengertian soabul iman. Yang kedua menjadi tim dalil tentang soabul iman. Yang ketiga menjadi tim macam-macam soabul iman. Dan yang keempat menjadi tim manfaat mempelajari soabul iman. Oke, coba kita cek di absennya dulu. Nanti yang membuat kelompok bukan saya. Kita minta tolong ini aplikasi biar tidak ada yang iri. Dikira nanti kalau saya yang membuatkan, saya pilih kasih. Padahal saya pilih Aris. Ini nggak pintar. Gambar sip. Tak saya dulu. Kelihatan di layar enggak ini? Belum, Pak. Belum, Kelihatan? Pak. Tidak Belum. kelihatan, Pak. Tidak terlihat. Klik Hitam. kiri. Oh ya, berarti kalau saya keluar dari PPT saya itu tidak berarti tidak share screen. Ya udah, ini saya yang membuat, nanti tak share langsung aja. Ya, Pak, Pak. izin ke kamar mandi dulu, Pak. Nanti balik loh. Jangan bablas ke Iya, kantin. Pak. Siap. Ini tim 1 atau kelompok 1 Mbak Anggun, Mas Ayis, Mbak Faci. Kelompok 2 Mas Barkah, Mas Sumiran, Mas Ahmad Haris. Sambil Iya, ditulis Pak. ya. Ya, Pak. Siap, Kelompok Pak. 3 Iya, Pak. Siap. Mas Barkah, Mas Imam, dan Mbak Bintang. Kelompok 4 Mas Tastik sama Mbak Nur, hanya berdua. Ya enggak apa-apa karena itu sistem yang buat ya. Saya nggak bisa protes. Cuma 2, Pak. Oke. Ini HVS diambil. Silakan ketua kelompok mengambil HVS sama LKPD-nya. Setelah Pak itu Guru. kalian lihat video berikut yang Pak Rohman tampilkan. Lihat di situ nanti yang kelompok 1 tentang pengertian, ya kalian dengarkan. Pengertian soabul iman itu apa? Ditulis, buat draftnya dulu. Yang kedua dalilnya, sama. Kelompok dalil harus jeli ketika di bagian dalil dan seterusnya.
Coba itu TV-nya dihidupkan, Mas Tasdik. Tombolnya dipencet. Tombolnya mana Pak? Ini yang kuning itu, pencet ya. Nggak tahu ya Pak. Oh, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Dalam peta konsep syu'abul iman, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian syu'abul iman. Dan yang kedua adalah dalil syu'abul iman. Pengertian syu'abul iman. Syu'abul iman adalah cabang-cabang iman. Syu'abul iman atau cabang-cabang iman meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qami'ut Tuhyan ala manzumati syu'abul iman, memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan. Namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Al-imanu bid'u wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batum minal iman. Yang artinya iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Macam-macam syu'abul iman dapat kita lihat dalam peta konsep. Yang pertama, syu'abul iman yang berkaitan dengan hati. Yang kedua, syu'abul iman yang berkaitan dengan lisan. Dan yang ketiga, syu'abul iman yang berkaitan dengan anggota tubuh. Para ahli hadis menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dimensi keimanan tersebut. Maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, niat, akidah, dan hati. Ada 30 cabang perbuatan yang berkaitan dengan. Yang kedua adalah cabang iman yang berkaitan dengan lisan, yakni ada 7. Di antaranya adalah membaca kalimat thayyibah, membaca ayat-ayat Al-Quran, mempelajari ilmu pengetahuan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca istighfar, dan berkata yang baik. Manfaat mempelajari syu'abul iman antara lain dapat mengokohkan keyakinan terhadap. Oke, itu tadi video tentang syu'abul iman. Sekarang
sesuai dengan kelompoknya tadi, silahkan yang kalian tulis di draft, didiskusikan, lalu masukkan ke dalam LKPD. Gitu ya. Siap, Jangan Pak. lupa Oke, Pak, siap, Pak. tulis Ya Pak, nama, Iya, Pak. kelompok, kelas. 2 menit dari sekarang. Ditambahi Sudah Pak, masa selesai? 2 menit. Sudah. Udah selesai, Pak. Sudah, Pak. Wah, dari Sudah, tadi Pak. kelompok 1. Nah, Kelompok 1 sudah. silahkan maju ke depan, terus jelaskan kepada teman-teman. Oke, siap, Kelompok Pak 1 siapa Guru. ketuanya? Yuk, Mbak Paci. Guru, Pak. Oke. Yuk. Pengertian syu'abul iman. Iman itu artinya percaya. Adapun iman menurut bahasa itu kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Ada 6 pilar dalam iman, yaitu iman kepada Allah, meyakini adanya rasul-rasul. Ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran kitab Allah. Kelima, Ya, cukup. meyakini. Ya, begitu Pak. Terima Mbak kasih Paci. Pak. Oke, Oke, terima kasih. Terus sama-sama ini juga Pak. kelompok yang terakhir adalah kelompok 4. Baik, kita review untuk kelompok 1 coba. Berikan aplaus untuk kelompok 1. 21 menit 35 detik. Untuk yang selanjutnya adalah asesmen, karena kita sudah mempelajari mulai dari pengertian, dalil, macam-macam, dan manfaat mempelajari Syu'abul Iman. Pak Roman ingin memberikan tes untuk kalian. Nah, HP-nya dikeluarkan. Ada yang nggak punya kuota? Oke, sudah, Pak, punya. Saya Oke, tethering Pak. silakan scan barcode yang ada di depan ini. Ya, udah masuk, Sudah? Pak, soalnya. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Nanti itu langsung muncul hasil dan nilainya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, bolehlah kita bahas lagi tentang Syu'abul Iman. Soalnya hanya 3 itu. Yang selanjutnya adalah refleksi. Karena dari tadi kita sepaneng, kalian kesana kesini diskusi, ya toh, coba dari materi yang saya sampaikan, diskusi yang disampaikan teman-teman kalian, ini ada refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Cabang-cabang iman, Pak. Betul, sip. Wah, ini berarti nggak kayak gini. Yang kedua, apa yang membuat kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Kira-kira apa? Apa saja? Sebutkan. Pelajarannya asik, Pak. Tadi Asik. ngerjainnya Terus? pakai Google Form juga. Medianya gimana? Menarik, Pak. Videonya pakai background TV. Asik. Oke, yang penting tidak Besok mendorong. lagi seperti ini Pak. Oke, yang ketiga, pada bagian apa yang paling kalian suka pada proses pembelajaran? Saya suka pas pembukaan tadi, Pak. Asik. Oke, terima kasih. Ya sudah. Kesimpulannya dalam pembelajaran ini, ya kita intinya itu belajar nggak boleh sepaneng ya. Harus disetel, belajar senang, hati pun riang. Pada materi kita setel agar mudah memahami tentang materi iman dan cabang-cabangnya. Dengan menggunakan metode media seperti ini, harapan saya kalian itu tidak mudah bosan. Dengan metode ceramah mungkin sudah sering kali. Ya udah, kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan berkah.
Amin. Amin. Amin, Pak. Mungkin itu yang dapat Pak Rohman sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Awal sampai akhir banyak salah. Sekali lagi mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Rahman. Silakan yang belum komen tadi Pak Ahmad Haris. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Sangat menarik sesuai dengan jenjangnya, sudah menggunakan era digital juga. Hanya sedikit terkait dengan penayangan video, kasusnya sama dengan yang kemarin-kemarin. Itu saja Pak, terima kasih. Masih ke mute, Pak. Ya, yang satunya berarti belum bunyi. Baik, selanjutnya Mas siapa yang belum nih? Ajis. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Agung. Jadi terkait dengan penampilan Pak Roman tadi secara keseluruhan sudah bagus. Jadi apa namanya terkait dengan penayangan video yang tadi tentang video materinya, terus kemudian penggunaan beberapa aplikasi dan juga teknologi sudah bagus. Sedikit mungkin catatan adalah mungkin di videonya ataupun PPT-nya kalau misal apa ya ada rincian yang terlalu banyak mungkin bisa dibagi di beberapa slide mawon. Itu aja sih Pak dari saya. Matur nuwun. Oke, selanjutnya Mbak Faci. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Secara keseluruhan sudah bagus. Penggunaan teknologi juga beberapa sudah banyak digunakan. Kemudian tadi hanya saja di pas menyetel video pembelajaran dari guru itu suaranya mboten terdengar dengan jelas. Kalau yang lain sudah bagus, Pak. Tadi sebenarnya ada semacam apa namanya untuk pemantiknya, tapi tadi kebetulan ada trouble nggih, Pak, nggih. Itu juga sebenarnya kalau seumpama tadi ditampilkan bisa, itu pasti akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih, Bapak. Sudah dengar belum suara saya? Sudah Pak. Ampun, Pak. Oh, Ji. Ampun. Moga Bu Rohyati diberi masukan untuk Mas Nggih. Sabarudin. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Agung waktunya nggih. Terima kasih Pak Rahman sudah tampil dengan bagus, dengan maksimal nggih. Cuman ini dengan baik sehingga ada beberapa trouble dari penayangan media pembelajarannya tadi. Sebetulnya Pak Rahman sudah bagus berbasis TPACK,
karena memang siswanya kan SMK SMK sehingga Nggih. sudah bisa menggunakan teknologi dengan berbagai aplikasi begitu nggih. Itu sudah bagus, artinya anak-anak juga akan semangat sesuai dengan perkembangan zaman sekarang yang dengan secara teknologi dengan digital begitu nggih. Namun tadi ada catatan juga untuk saya ini dalam anak-anak ketika disuruh berdiskusi mencatat dari tampilan video. Kalau menurut saya karena siswanya anak SMK di mana mereka sudah bisa berpikir secara kritis, juga bisa lebih berkreasi dan kreatif begitu. Sebaiknya anak-anak didorong untuk mencari jawaban itu untuk eksplor ke berbagai literatur begitu nggih. Jadi tidak harus mencatat dari tayangan video. Itu kan kurang memberikan daya kreasi anak atau daya kritis anak untuk mencari, mengeksplor lebih banyak lagi dari berbagai literatur. Nah, itu mungkin catatan saya. Kemudian untuk PPT itu kalau menurut saya kurang variatif dan gambarnya cenderung monoton begitu nggih. Dan mungkin karena ini Pak Rahman guru bapak-bapak, mungkin gambar yang ditayangkan mungkin akan pas kalau mungkin gambarnya Pak Rahman sendiri atau mungkin gambar sosok seorang bapak guru gitu. Dan juga mungkin perlu divariasikan lagi. Gitu. Itu mungkin dari saya Pak. Pada intinya sudah low profil Pak. Jadinya anak-anak mungkin nggak tegang gitu ya. Oke, kita matur nuwun nggih. Matur nuwun Bu Rohyati.